Perang mata uang internasional tersulut akibat beberapa ekonomi paling kuat di dunia berusaha keras untuk tetap paling kompetitif secara komersial. Dengan mendevaluasi mata uang mereka, negara-negara dapat mengambil manfaat dari nilai tukar yang lebih rendah, sehingga mendukung perdagangan. Salah satu strategi yang digunakan oleh beberapa negara adalah dengan menurunkan nilai mata uang mereka agar lebih murah di pasar internasional. Hal ini membuat produk yang dihasilkan oleh negara tersebut menjadi lebih terjangkau dan lebih menarik untuk dibeli oleh konsumen di negara lain. Namun, praktik ini tidak selalu diterima oleh negara-negara lain dan dapat memicu perang mata uang internasional. Saat beberapa negara berusaha untuk menurunkan nilai mata uang mereka untuk mendapatkan keuntungan di pasar internasional, negara-negara lain mungkin menanggapi dengan memperkuat mata uang mereka agar lebih kompetitif secara internasional. Salah satu contoh dari strategi ini dapat dilihat pada China yang telah dituduh oleh beberapa negara, termasuk Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa. China melakukan devaluasi mata uang renminbi untuk mempertahankan keuntungan kompetitif mereka di pasar internasional. Tuduhan itu langsung dijawab China bahwa kebijakan devaluasi mata uang mereka bertujuan untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi domestik mereka dan bukan untuk memperoleh keuntungan kompetitif di pasar internasional. Namun, China juga mengambil langkah-langkah untuk memperkuat nilai renminbi mereka, seperti mengurangi jumlah cadangan valuta asing dan memperkuat pasar saham domestik mereka. Hal ini menunjukkan bahwa China juga mengakui pentingnya memiliki mata uang yang kuat dalam mempertahankan posisi kompetitif mereka di pasar internasional. Selain kebijakan devaluasi mata uang untuk menjaga harga ekspor tetap kompetitif dan membantu mempertahankan pertumbuhan ekonomi mereka, meskipun kebijakan ini seringkali memicu kritik dari negara-negara lain yang merasa dirugikan oleh kebijakan tersebut. Strategi currency hanyalah salah satunya. China masih memiliki banyak strategi untuk mempertahankan posisi kompetitifnya di pasar internasional. Investasi dalam infrastruktur. China telah melakukan investasi besar-besaran dalam infrastruktur di dalam negeri mereka, seperti jaringan kereta api tingkat tinggi dan jaringan jalan tol yang luas. Ini membantu meningkatkan konektivitas di dalam negeri dan memperkuat hubungan perdagangan dengan negara-negara lain, termasuk juga menerapkannya ke negara lain selain jaringan kereta api, jalan tol, juga bandara dan pelabuhan. Pengembangan teknologi China telah mengalokasikan sumber daya yang signifikan untuk pengembangan teknologi dan inovasi. Ini termasuk investasi besar-besaran dalam sektor teknologi seperti kecerdasan buatan, robotika, mobil listrik, dan blockchain. Mengurangi ketergantungan pada impor. China juga berusaha untuk mengurangi ketergantungan pada impor dengan meningkatkan produksi domestik dan memperkuat sektor manufaktur mereka. China fokus impor hanya pada bahan mentah. Dengan kekuatan SPF China yang disebar ke seluruh dunia, paling intensif di Afrika dan Asia, ia merancang pasokan hasil bumi. Ekspansi ini tak lain untuk mendatangkan kemakmuran dalam negeri, pengamanan model PKC di kancah internasional, alat tawar pada negara yang tak suka dengan kebangkitan China, dan membuat negara lain kurang lagi bergantung pada hegemoni Amerika. China melakukan strategi ini untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan posisi kompetitifnya di pasar internasional. China adalah salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia dan memiliki pasar dalam negeri yang besar. Dengan ditopang sumber daya manusia melimpah dan produktivitas tinggi, serta semangat persatuan, mereka ingin memanfaatkan kekuatan ekonomi dalam negeri mereka untuk meningkatkan perdagangan internasional dan menjaga pertumbuhan ekonomi yang kuat. Strategi ini juga membantu China untuk meningkatkan status mereka sebagai pemimpin global dan memperbesar pengaruh geopolitik.